Transmisi Matic itu nyaman, tinggal gas dan rem. Tapi, tahukah kamu, banyak pemilik mobil ternyata tanpa sadar sedang menghancurkan transmisi mobilnya sendiri. Sedikit demi sedikit, setiap hari. Dan parahnya lagi, biaya perbaikan transmisi Matic itu bukan biaya sedikit. Dalam banyak kasus, bisa tembus belasan bahkan puluhan juta rupiah. Yang bikin lebih ngeri, kerusakan itu sering dimulai dari kebiasaan sepele. Kebiasaan yang dianggap normal, kebiasaan yang mungkin sekarang juga kamu lakukan. Mulai dari salah posisi tuas, telat ganti oli transmisi, sampai cara parkir yang ternyata bisa bikin gearbox cepat rusak. Di video ini kita bakal bahas 7 kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pemilik mobil Matic. Dan kalau kamu masih melakukannya setelah nonton video ini, siap-siap tabungan terkuras buat turun transmisi. Nomor 5 adalah kebiasaan yang paling sering dilakukan orang Indonesia, dan banyak bengkel bilang itu penyebab utama transmisi jebol sebelum waktunya. Jadi tonton sampai habis. Karena satu kesalahan kecil saja, bisa bikin mobil kamu masuk bengkel lebih cepat dari yang kamu kira. Kesalahan pertama, langsung pindah dari R ke D saat mobil masih bergerak. Kesalahan pertama ini sangat sering terjadi, terutama saat parkir atau manuver mundur. Banyak pengemudi mobil Matic langsung memindahkan tuas dari R ke D, atau dari D ke R, padahal mobil masih bergerak. Kelihatannya sepele, mobil masih jalan pelan kok, cuma sedikit. Nah, justru itu masalahnya. Saat transmisi berpindah dari reverse ke drive, sistem gearbox di dalam bekerja sangat kompleks. Ada clutch pack planetary gear, dan hydraulic pressure, yang harus menyesuaikan arah putaran. Kalau perpindahan dilakukan saat roda masih bergerak berlawanan arah, komponen di dalam transmisi menerima hentakan keras. Bayangkan seperti memaksa kipas angin yang sedang berputar ke kanan, lalu langsung diputar paksa ke kiri. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus setiap hari, kampas clutch cepat aus, valve body terganggu, dan transmisi mulai muncul gejala antara lain. Perpindahan gigi kasar, jedug saat masuk D, mobil terasa nyentak, bahkan delay saat akselerasi. Dan ketika gejala itu muncul, biasanya kerusakan sudah mulai mahal. Kebiasaan ini paling sering terjadi saat orang buru-buru parkir. Mobil belum benar-benar berhenti, tuas langsung dipindahkan. Padahal cara yang benar sangat sederhana. Pastikan mobil berhenti total dulu. Lalu injak rem penuh, baru pindahkan transmisi. Cuma beda 1 detik, tapi bisa memperpanjang umur transmisi bertahun-tahun. Kesalahan kedua, tidak pernah ganti oli transmisi. Kalau ada satu hal yang paling sering bikin transmisi Matic cepat rusak, ini jawabannya, tidak mengganti oli transmisi. Banyak orang rajin ganti oli mesin, tapi lupa kalau transmisi Matic juga punya oli khusus. Don lukunya, ada yang percaya mitos, kalau olinya diganti malah rusak. Padahal yang benar adalah transmisi rusak karena olinya tidak pernah diganti. Oli transmisi itu tugasnya bukan cuma melumasi, dia juga menjaga tekanan hidrolik, mendinginkan komponen, membantu perpindahan gigi, dan melindungi clutch di dalam gearbox. Seiring waktu, oli akan kotor, panas, dan kehilangan kualitas. Kalau dibiarkan terlalu lama, serpihan logam mulai beredar di dalam sistem. Akibatnya, valve body bisa mampet clutch cepat aus, transmisi mulai slip, dan akhirnya, overhaul. Masalahnya lagi, banyak pemilik mobil baru sadar saat gejala sudah muncul. Mobil mulai hempus, RPM naik, tapi mobil lambat, perpindahan gigi terasa kasar, atau muncul getaran. Padahal kalau oli rutin diganti, biaya perawatannya sebenarnya jauh lebih murah. Rata-rata mobil Matic perlu penggantian oli transmisi sekitar 40.000 km, tergantung jenis mobil dan kondisi pemakaian. Kalau mobil sering kena macet parah, intervalnya bahkan bisa lebih cepat. Dan satu lagi yang penting, jangan asal pakai oli murah atau spesifikasi yang tidak sesuai, karena tiap transmisi punya karakter berbeda. Salah oli bisa bikin perpindahan gigi jadi kasar, bahkan mempercepat kerusakan. Kesalahan ketiga, sering menahan mobil di tanjakan pakai gas. Ini kebiasaan yang sering banget dilakukan pengemudi mobil Matic di jalan menanjak. Mobil ditahan pakai pedal gas, supaya tidak mundur. Kelihatannya praktis. Tapi sebenarnya,
transmisi sedang tersiksa. Saat kamu menahan mobil di tanjakan menggunakan gas, clutch transmisi bekerja setengah mengikat. Gesekan terus terjadi, dan panas mulai meningkat. Kalau dilakukan berulang-ulang, kampas clutch di dalam transmisi akan lebih cepat aus. Mirip seperti kopling manual yang setengah diinjak terus. Makanya beberapa mobil matic tua sering muncul gejala, bau gosong, selip saat nanjak, atau tenaga terasa hilang. Dan semua itu sering berawal dari kebiasaan kecil tadi. Cara yang benar sebenarnya lebih aman. Gunakan rem untuk menahan mobil. Kalau mobil punya fitur Hill Start Assist, manfaatkan fitur itu. Dan saat mau jalan, pindahkan kaki dari rem ke gas dengan halus. Bukan menahan mobil menggunakan tekanan gas. Apalagi kalau kamu sering lewat tanjakan curam setiap hari. Panas berlebih adalah musuh utama transmisi matic. Semakin panas transmisinya, semakin pendek umur komponennya. Kesalahan keempat, langsung gaspol saat mesin baru hidup. Kesalahan berikutnya sering dilakukan orang yang selalu buru-buru. Mesin baru hidup beberapa detik, langsung injak gas dalam-dalam. Padahal, saat mobil baru dinyalakan, oli transmisi belum bersirkulasi sempurna, terutama saat pagi hari atau mobil lama tidak digunakan. Di momen itu, komponen internal transmisi belum mendapatkan pelumasan optimal. Kalau langsung dipaksa akselerasi tinggi, gesekan antar komponen meningkat, dan dalam jangka panjang, keausan jadi lebih cepat. Ini memang bukan kerusakan yang langsung terasa hari itu juga, tapi efeknya akumulatif, sedikit demi sedikit. Hari demi hari, sampai akhirnya transmisi mulai bermasalah di usia yang seharusnya masih normal. Makanya banyak mekanik menyarankan, setelah mesin hidup, beri waktu sekitar 30 detik sampai 1 menit. Tidak perlu lama-lama. Tujuannya supaya oli mesin dan oli transmisi mulai bersirkulasi dengan baik. Apalagi untuk mobil yang sudah berumur, kebiasaan kecil ini bisa sangat membantu menjaga umur transmisi dan mesin. Kesalahan kelima, parkir di turunan tanpa handbrake. Ini dia salah satu kesalahan paling fatal dan paling sering dilakukan, parkir di turunan atau tanjakan, lalu langsung memasukkan tuas ke posisi P tanpa menarik handbrake terlebih dahulu. Banyak orang berpikir, kan sudah posisi P, aman. Padahal di dalam transmisi matic, posisi P bekerja menggunakan parking pole. Komponen kecil seperti pengunci gear, kalau seluruh beban mobil ditahan oleh komponen itu. Apalagi di jalan miring, tekanan yang diterima sangat besar. Akibatnya, tuas transmisi bisa keras saat dipindahkan, muncul bunyi jeduk, dan parking pole bisa aus atau rusak. Kalau sampai patah, mobil bahkan bisa bergerak sendiri. Cara parkir yang benar sebenarnya sederhana. Pertama, injak rem. Kedua, tarik handbrake. Ketiga, lepaskan sedikit rem kaki, supaya beban mobil ditahan rem parkir. Baru setelah itu pindahkan tuas ke posisi P. Dengan begitu, beban tidak bertumpu penuh ke transmisi. Sayangnya, kebiasaan ini sering diabaikan, padahal efek kerusakannya bisa mahal. Kesalahan keenam, sering overload atau tarik beban berat. Mobil matic memang nyaman, tapi banyak orang lupa, transmisi matic punya batas kemampuan. Misalnya, mobil penuh penumpang plus barang sering membawa muatan berat atau menarik trailer tanpa persiapan. Saat beban terlalu berat, transmisi bekerja jauh lebih keras. Temperatur oli meningkat, tekanan internal naik, dan clutch bekerja ekstra. Kalau dilakukan terus-menerus, umur transmisi bisa jauh lebih pendek. Makanya di beberapa negara, mobil yang sering towing biasanya dipasang tambahan transmission cooler. Karena panas adalah pembunuh utama transmisi otomatis. Apalagi kalau mobil dipaksa nanjak sambil membawa beban penuh. Gejala awal biasanya, tenaga terasa berat, perpindahan gigi jadi lambat, atau muncul bau panas. Kalau sudah sering seperti itu, jangan dianggap normal, karena bisa jadi transmisi mulai overheat. Selalu perhatikan kapasitas kendaraan. Jangan karena mobil masih bisa jalan, lalu dianggap aman. Kesalahan ketujuh, jarang servis dan abaikan gejala awal. Kesalahan terakhir ini yang paling sering bikin orang menyesal. Mengabaikan gejala awal kerusakan transmisi. Banyak pemilik mobil tetap memakai mobilnya, meski sudah muncul tanda-tanda aneh. Misalnya, perpindahan gigi mulai kasar. Ada jeduk saat masuk day.
mobil terasa delay, muncul getaran, atau suara dengung. Karena merasa mobil masih bisa jalan, akhirnya masalah dibiarkan. Padahal di tahap awal, kadang kerusakan masih ringan. Bisa jadi cuman oli kurang, filter kotor, atau sensor bermasalah. Tapi karena terus dipakai, kerusakan menyebar ke komponen lain, dan biaya servis yang awalnya mungkin ratusan ribu, berubah jadi belasan juta. Mobil Matic sebenarnya memberi tanda sebelum rusak parah. Masalahnya, banyak orang memilih mengabaikannya. Ingat, semakin cepat dicek, biasanya semakin murah biaya perbaikannya. Jangan tunggu sampai mobil tidak bisa jalan baru panik. Jadi itulah 7 kesalahan pemilik mobil Matic yang sering dianggap sepele. Padahal bisa bikin transmisi jebol. Dan yang paling bahaya, banyak kebiasaan tadi dilakukan setiap hari tanpa sadar. Padahal, transmisi Matic itu salah satu komponen paling mahal di mobil. Kalau dirawat dengan benar, umurnya bisa sangat panjang. Tapi kalau terus disiksa oleh kebiasaan buruk, kerusakan besar tinggal menunggu waktu. Mulai sekarang, coba perhatikan lagi cara kamu memakai mobil. Karena kadang-kadang yang bikin mobil cepat rusak bukan usia mobilnya, tapi cara pemiliknya memperlakukan mobil itu sendiri. Kalau kamu pernah mengalami masalah transmisi Matic, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Dan coba jujur, dari 7 kesalahan tadi, nomor berapa yang masih sering kamu lakukan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini kita bakal terus bahas tips otomotif, masalah mobil viral, dan trik perawatan yang bisa menyelamatkan dompet kamu dari biaya servis mahal. Sampai ketemu di video berikutnya.